Sebenarnya liner tuh apa sih, Dok? Liner itu adalah alat medis ya, Mhm. yang digunakan untuk merapikan gigi. Nah, itu Oke. bahan yang dipakainya adalah bahan plastik yang transparan. Liner, itu tujuannya untuk apa, Dok? Pastinya untuk liner itu tujuannya adalah merapikan posisi gigi. Tidak selalu liner ini bisa digunakan untuk seluruh masalah posisi gigi yang bermasalah tuh nggak bisa semuanya gitu. Halo Sobat Pandawa, balik lagi dengan saya Aditya Ananda di podcast Tanya Dok. Di podcast ini, kita akan membahas berbagai topik, berbagai permasalahan, berbagai penyakit, dan juga berbagai treatment terkait dengan kesehatan gigi dan mulut, estetika dan anti-aging, dan juga penyakit kulit dan kelamin. Dan yang akan dibahas di episode ini adalah mengenai kesehatan gigi dan mulut. Spesifiknya, yang akan kita bahas yaitu mengenai liner. Seperti apa liner gigi dan siapa saja yang cocok untuk memasangnya, atau bagaimana treatmentnya, kita akan bahas. Tentunya saya tidak akan sendirian, saya akan bahas liner gigi dengan dokter kita, Dokter Ovila. Dok, kita lanjut lagi. Oke. Ini terkait dengan liner gigi nih, Dok. Yang ingin saya tanyakan pertama itu, sebenarnya liner tuh apa sih, Dok? Liner itu adalah alat medis ya, yang digunakan untuk merapikan gigi. Nah, itu bahan yang dipakainya adalah bahan plastik yang transparan. Ya, bisa dibilang itu alat ortodontik modern lah ya. Untuk merapikan gigi dan menyusun gigi agar posisinya lebih rapih gitu. Cuman tanpa kawat dan tanpa bracket. Dalam beberapa kasus nih, Dok, sebenarnya orang yang memakai liner itu tujuannya untuk apa, Dok? Itu merapikan aja apa gimana? Pastinya untuk liner itu tujuannya adalah merapikan posisi gigi gitu. Cuman tidak selalu liner ini bisa digunakan untuk seluruh masalah posisi gigi yang bermasalah tuh nggak bisa semuanya gitu, masih terbatas penggunaannya gitu. Oh, berarti ada keterbatasan juga ya? Dibandingkan dengan behel konvensional ya. Gitu. Terus kelebihan dan kekurangannya apa, Dok, liner ini? Jadi liner ini bisa dilepas pasang. Jadi kalau ketika kita makan atau ketika kita sikat gigi itu bisa dilepas, itu kelebihannya. Jadi linernya bisa dibersihin, giginya pun juga gampang bersihin gitu. Terus dia tidak terlihat sama sekali ketika kita menggunakan karena kan transparan ya, jadi tidak terlihat seperti menggunakan behel. Terus liner itu pun sendiri biasanya minim iritasi. Jadi jarang tuh yang bisa bikin sariawan tuh nggak ada. Berbeda dengan behel kan ada bracket, ada kawatnya, jadi rentan untuk terjadi iritasi di jari kanan mukosa mulut. Itu kan yang kita tahu, Dok, kalau gigi seseorang itu kan ukurannya beda-beda, bentuk mulut juga beda-beda. Itu kalau ketika kita masang liner, itu gimana, Dok? Disesuaikan dulu kah atau seperti apa? Ya, jadi untuk proses pemasangan liner, pertama kita cek dulu nih kondisi gigi mulutnya. Kemudian gigi tersebut di-scan. Di-scan pakai scanner, ada alat scannernya khusus. Di-scan seluruh permukaan gigi, nanti masuk ke aplikasinya di aplikasinya di komputer ya. Nanti baru langsung dibikin simulasi perawatannya. Nah, eyeliner itu dibentuk atau dicetak sesuai dengan posisi gigi masing-masing orang gitu. Jadi dari scanner masing-masing orang hasilnya akan mengikuti gitu. Terus kalau tadi kan dokter juga mengaitkan dengan behel nih. Kalau bukan dibandingkan ya, maksudnya antara liner sama behel itu fungsinya sama kah atau ada yang berbedanya? Tujuan utamanya sama-sama untuk merapikan gigi. Cuman ada kasus yang mungkin eyeliner itu masih belum bisa. Ada kasus-kasus gigi tertentu yang memang hanya bisa behel yang bisa mengatasinya gitu. Jadi untuk eyeliner kalau untuk tujuannya memang sama-sama merapikan posisi gigi. Indikasinya tuh bisa gigi yang berjejal yang tidak terlalu parah. Kemudian ada gigi yang berjarak itu juga bisa, atau gigitan silang yang masih ringan gitu. Itu bisa diatasi oleh eyeliner. Terus juga kan tadi dokter bahas bisa dilepas pasang. Berarti kan ada beberapa yang ingin saya tanyakan itu maksudnya ada nggak treatment khusus selama seorang itu menggunakan liner? Jadi harus ini kah, nggak boleh ini kah, atau linernya harus dirawat seperti apa gitu?
Untuk pemakaiannya eyeliner itu kan harus dipakai kalau sehari tuh bisa 20 sampai 22 jam. Itu syarat utamanya. 20 sampai 22 jam di mulut ya. Harus dipasang. Jadi kita boleh lepas ya ketika makan sama sikat gigi aja. Nah, ketika makan pun usahakan menghindari makan makanan yang berwarna, makan makanan yang panas. Kalau misal memang kita tidak bisa melepas di saat itu melepas eyelinernya gitu. Kalau untuk menjaganya saat dilepas, sediakan tempat khusus ya untuk eyelinernya agar tidak gampang hilang dan tidak bisa patah. Yes. Yang cocok nih dok buat pakai eyeliner tuh ada kalangan tertentu kah atau seperti apa? Semuanya bisa ya, usia dewasa, remaja sampai anak-anak juga bisa. Anak-anak bisa? Anak-anak juga ada sekarang eyeliner anak-anak sampai dewasa juga bisa. Wah, pas ya. Tergantung kasusnya sih. Kalau kasusnya bisa ditangani dengan eyeliner, semuanya bisa. Oke. Terakhir nih dok, barangkali dari Sobat Pandawa nih, ada yang mulai menimang-nimang nih, mau pasang eyeliner, tapi masih bingung atau masih ragu, cocok nggak ya, atau gimana dokter, barangkali ada tipsnya? Untuk teman-teman yang mau masih galau untuk eyeliner apa enggak, bisa dikonsultasikan sih ke dokter gigi. Nanti kita cek dulu ini apakah kondisi giginya bisa indikasi untuk dipasang eyeliner atau tidak. Nah, ya pokoknya intinya konsultasi dulu aja gitu biar ketahuan. Konsultasinya di mana dok? Di Klinik Utama Pandawa. Masuk. Yang jelas tadi yang sudah dijelaskan bahwa eyeliner itu cocok untuk semua kalangan dok ya. Nah itu cukup dok? Cukup sih. Oke, karena tadi sudah jelas banget mengenai liner dan episode ini mungkin cukup sampai di sini saja, tapi masih banyak episode selanjutnya akan dibahas, entah itu mengenai treatment, entah itu mengenai permasalahan, penyakit, bahkan tips and trick dari dokter kami. Barangkali dari Sobat Pandawa ada yang masih ingin bertanya, silakan terbuka di kolom komentar. Nanti di next episode-nya kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Pandawa yang akan dijawab oleh dokter kami langsung. Terima kasih, saya Aditya Ananda. Saya Dr. Gigi Ovilan. Pamit undur diri. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share supaya podcast Tanya Dok semakin oke lagi. See you the next episode. Dadah.